Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Nah, sebelum kita masuk ke materi, langkah baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk materi baru ya, yaitu suhu kalor dan perpindahan kalor. Nah, di sini ada rumah kaca. Ada yang tahu apa sih hubungannya rumah kaca dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini? Jadi, rumah kaca ini bekerja dengan menangkap cahaya matahari dan panas dari sinar matahari terperangkap di dalam bangunan, sehingga udaranya akan menjadi tetap hangat. Nah, jadi pada siang hari, suhu di dalam rumah kaca menjadi semakin hangat, dan pada malam hari, suhunya juga akan tetap hangat. Nah, ini juga salah satu penerapan dari materi ini. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, 3.5 menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. 4.5 merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Ini juga ada indikator pencapaiannya, yaitu 1. Menganalisis pemuaian pada rel kereta api, pemanasan es menjadi air, dan konduktivitas logam. Yang kedua, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda. Yang ketiga, menganalisis pengaruh perubahan suhu benda terhadap ukuran benda atau pemuaian. Terakhir, yaitu menganalisis perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep. Di sini kita akan bahas tentang kalor dan ada juga sedikit tentang suhu. Nah, kalor ini dapat menyebabkan pemuaian dan perubahan wujud zat. Kalor juga mengalami perpindahan kalor dengan cara radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, kita tahu ya bahwa bumi berotasi selama 24 jam dan tiap hari mengalami pergantian siang dan malam. Nah, apakah suhu di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari itu sama? Nah, tentu beda ya. Jadi, keadaan derajat panas dan dingin yang dialami suatu benda atau keadaan dinamakan dengan suhu. Nah, suhu yang dialami pada suatu benda tergantung energi panas yang masuk pada benda tersebut. Jadi, benda dikatakan panas jika bersuhu tinggi, sedangkan benda dikatakan dingin jika bersuhu rendah. Nah, suhu ini terdapat 4 skala, yaitu ada derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan Kelvin. Nah, untuk standar internasional suhu itu adalah Kelvin, sedangkan untuk standar derajat suhu di Indonesia adalah Celcius. Nah, selanjutnya di sini ada alat ukur suhu. Kita tahu untuk mengukur suhu kita dapat menggunakan termometer. Nah, di sini ada jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer raksa dan alkohol. Kedua ada termometer bimetal. Ketiga ada termometer hambatan, termokopel, termometer gas, dan pirometer. Nah, biasanya yang umum digunakan oleh masyarakat itu adalah termometer raksa dan alkohol ya untuk mengukur suhu tubuh. Nah, selanjutnya ada konversi suhu. Nah, di sini terdapat titik didih dan titik beku dari keempat skala suhu. Nah, perbandingan skala termometer ini dapat kita cari dengan mengurangi titik didih dikurangi dengan titik beku. Jadi untuk Celcius, 100 kita kurangi dengan 0 derajat Celcius maka menjadi 100 skala. Untuk Fahrenheit, 212 derajat. 212 derajat Fahrenheit kita kurangi dengan 30 derajat Fahrenheit sama dengan 180 skala. Untuk Reaumur 80 dikurangi dengan 0 maka hasilnya 80 skala.
Untuk Kelvin, 373 Kelvin kita kurangi dengan 273 Kelvin, maka hasilnya 100. Dari perbandingan ini masih bisa kita perkecil nih. Jadi kita bagi dengan 20. Maka hasilnya 5 banding 9 banding 4 banding 5. Nah, perbandingan ini untuk apa sih? Perbandingan ini kita bisa menggunakan untuk mengonversi satuan suhu, misalnya dari Celsius ke Kelvin, atau dari Fahrenheit ke Celsius, atau dari Reaumur ke Celsius, dan sebaliknya. Nah, ketika kita mau mencari suhu dalam Kelvin, maka persamaannya C plus 273. Jika mau mencari Celsius dan yang diketahuinya hanya Kelvin, maka C sama dengan Kelvin min 273. Untuk konversi satuan suhu dari skala Celsius ke Fahrenheit, kita bisa mencari dengan persamaan C sama dengan 5 per 9. Nah, 5 ini kita dapatkan dari Celsius ini, perbandingan Celsius, dan 9-nya dari perbandingan Fahrenheit. Jadi 5 per 9 dikali dengan F min 32. Untuk mencari Fahrenheit, yaitu 9 per 5 dikali Celsius ditambah dengan 32. Selanjutnya untuk konversi satuan suhu dari skala Celsius dan skala Reaumur, yaitu C sama dengan 5 per 4 R dan R sama dengan 4 per 5 C. Nah, selanjutnya nih, diketahui sebuah benda bersuhu Tp di sini jika diukur menggunakan termometer P. Nah, ketika benda tersebut diukur dengan termometer Q, maka suhu Tq dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Nah, di sini persamaannya. Maka ketika kita mau mencari suhu pada termometer Q, kita bisa menggunakan persamaan Tp atau suhu pada termometer P dikurangi dengan titik lebur termometer P per titik didih termometer P dikurangi titik lebur termometer P, sama dengan Tq atau suhu yang dicari di termometer Q-nya dikurangi titik lebur termometer Q per titik didih termometer Q dikurangi titik lebur termometer Q. Nanti kita bisa mendapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya di sini ada zat pengisi termometer. Nah, kita tahu ya, termometer yang sering digunakan itu adalah termometer yang berisi alkohol dan air raksa. Di sini ada kelebihan-kelebihannya, yaitu kelebihan alkohol memiliki jangkauan pengukuran suhu yang besar walaupun tidak secepat raksa. Kemudian alkohol bersifat teratur terhadap kenaikan suhu, juga alkohol ini lebih ekonomis. Nah, kekurangannya, titik didih alkohol ini rendah, yaitu 78 derajat Celcius, sedangkan titik didih air saja 100 derajat Celcius. Nah, alkohol ini membasahi dinding tabung. Selanjutnya ada kelebihan raksa. Raksa ini cepat memuai, juga memiliki jangkauan pengukuran yang besar. Nah, sedangkan raksa tidak membasahi dinding tabung. Dan pemuaian raksa ini teratur terhadap kenaikan suhu. Kekurangannya raksa adalah harganya yang mahal, juga zat beracun. Sedangkan raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah. Nah, selanjutnya di sini ada kabel listrik. Nah, bisa kita lihat pada siang hari kabelnya mengendur. Sedangkan pada malam hari kabelnya sedangkan kabel listrik pada malam hari mengetat atau mengecil ya. Nah, kenapa? Nah, hal tersebut dikarenakan adanya peristiwa pemuaian. Jadi, suatu zat akan memuai atau ukurannya membesar jika dipanaskan, dan menyusut atau ukurannya mengecil jika didinginkan. Nah, karena proses rotasi bumi, suhu di siang hari tentu akan menjadi panas ya, dan cenderung menyebabkan suatu zat memuai, seperti kabel listrik ini. Sedangkan pada malam hari, cuaca menjadi dingin dan cenderung membuat suatu zat menyusut, seperti kabel pada malam hari. Nah, begitu pula nih dengan kabel listrik. Jadi pada siang hari, kabel listriknya akan bertambah panjang atau memuai, dan malam hari akan memendek atau menyusut. Jadi seperti itu alasannya. Nah,
Pemuaian merupakan gerakan atom penyusun benda karena mengalami pemanasan. Jadi makin panas suhu suatu benda, makin cepat getaran antar atom yang menyebar ke segala arah. Karena adanya getaran atom inilah yang menjadikan benda tersebut memuai ke segala arah. Nah, pemuaian dapat dialami zat padat, cair, dan gas. Nah, selanjutnya di sini ada pemuaian zat padat. Jadi, besar pemuaian yang dialami suatu benda ini tergantung pada 3 hal, yaitu ukuran awal benda, karakteristik bahan, dan besar perubahan suhu benda. Jadi, setiap zat padat mempunyai besaran yang disebut dengan koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang suatu zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat apabila suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Jadi, ketika makin besar koefisien muai panjang suatu zat apabila kita panaskan, maka akan makin besar juga nih pertambahan panjangnya. Dan demikian pula sebaliknya. Ketika makin kecil koefisien muai panjang zat apabila dipanaskan, maka makin kecil pula pertambahan panjangnya. Nah, di sini juga terdapat 3 pemuaian dalam zat padat, yaitu pemuaian panjang, yang persamaannya adalah delta L sama dengan L1 alfa kali delta T. Nah, delta L di sini adalah pertambahan panjang, L1 adalah panjang mula-mula, alfa adalah koefisien pemuaian panjang, dan delta T adalah selisih suhunya. Sedangkan untuk pemuaian luas, koefisien pemuaian luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Jadi, delta A sama dengan A1 kali beta dikali delta T. Maka, A2 sama dengan A1 dikali 1 plus 2 alfa delta T. Di sini delta A adalah selisih dari luas penampangnya. Selanjutnya ada pemuaian volume. Di sini, gamma sama dengan 3 alfa, yaitu koefisien muai volume atau ruang sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Jadi delta V sama dengan V1 kali gamma kali delta T, maka V2-nya sama dengan V1 kali 1 plus gamma delta T, V2 sama dengan V1 dikali 1 plus 3 alfa kali delta T. Jadi hubungannya apa nih di antara ketiga koefisien pemuaian ini? Hubungannya adalah alfa sama dengan 2 beta sama dengan 3 gamma. Jadi, koefisien muai panjang sama dengan 2 kali koefisien pemuaian luas sama dengan 3 kali koefisien pemuaian volume. Nah, selanjutnya ada pemuaian zat cair. Nah, pada umumnya volume zat cair ini bertambah jika mengalami kenaikan suhu dan akan menyusut jika mengalami penurunan suhu. Dan persamaannya adalah delta V sama dengan V1 gamma delta T, sama seperti pemuaian pada volume di zat padat ya. Pada saat dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air justru akan mengalami penyusutan volume, sehingga massa jenisnya akan meningkat. Nah, keadaan ini itu berbeda dengan zat cair pada umumnya. Selanjutnya di sini ada pemuaian zat gas. Nah, gas juga mengalami pemuaian ketika terjadi kenaikan suhu dan mengalami penyusutan ketika terjadi penurunan suhu. Nah, persamaannya adalah delta V sama dengan V1 dikali 1 per 273 delta T. Nah, di sini ada contoh soal dari pemuaian. Diketahui aluminium tipis memiliki luas 4 meter kuadrat. Koefisien muai panjangnya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Aluminium dipanaskan sehingga mengalami kenaikan suhu sebesar 50 derajat Celcius. Kita hitung luas aluminium sekarang. Nah, di sini kita ketahui ada luasnya atau A. Di sini juga ada alfa. Dan di sini ada kenaikan suhu atau apa? Ya, delta T. Yang ditanya adalah luas aluminium. K. Nah, di sini ditanya adalah A2. K gimana caranya? Nah, A2 sama dengan A1 dikali 1 plus beta delta T.
Sini tinggal kita masukkan aja nih persamaannya ya ke dalam rumus ini. Dan kita tahu bahwa beta sama dengan 2 alfa. Maka jadi seperti apa? Ya, A2 sama dengan 4 dikalikan 1 plus 2 dikali dengan alfa 2,4 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dikali delta T-nya atau kenaikan suhunya yaitu 50 derajat Celcius. Maka A2 sama dengan 4 meter kuadrat dikali 1 plus 2,4 kali 10 pangkat min 3. A2 sama dengan 4,0096 meter kuadrat. Paham ya? Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi nih. Kuningan sepanjang 1 meter dipanaskan hingga suhunya naik dari 10 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Jika koefisien pemuaian panjang kuningan sebesar 1,9 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, hitung pertambahan panjang pada kuningan. Nah, sini kita tahu apa aja nih yang diketahui. Ya, yang pertama ada panjang kuningannya, yaitu 1 meter. Selanjutnya ada suhu nih. Maka apa? Ya, T1-nya 10 derajat Celcius dan T2-nya 50 derajat Celcius. Dan di sini juga ada apa? Ada alfa. 1,9 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Maka yang ditanya apa? Tanya adalah delta L, pertambahan panjang. Nah, persamaannya apa? Pertambahan panjang. Ya, delta L sama dengan L1 dikali alfa delta T. Nah, tinggal kita masukkan aja nih ke persamaan. Maka delta L sama dengan ya 1 dikali 1,9 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Delta T-nya tinggal kita kurangi nih, T2 min T1. 50 min 10. Maka delta L sama dengan 1 kali 1,9 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan 40. Maka delta L hasilnya adalah 7,6 kali 10 pangkat min 4 meter. Oke, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada kalor dan perpindahan kalor. Nah, sini ada gambar air panas dengan air es dengan es. Nah, apa sih yang terjadi jika kita campurkan kedua benda ini, air es dengan air panas? Nah, ketika kita campurkan, maka suatu benda yang bersuhu tinggi, yaitu air panas, dapat mengalami penurunan suhu jika didekatkan atau dicampurkan dengan benda yang bersuhu rendah atau tadi air es. Jadi ketika kita campurkan tuh air es dengan air panas, maka air panasnya suhunya akan turun dan air dinginnya suhunya akan naik sedikit gitu. Sehingga jika ada dua benda yang berbeda suhunya kita dekatkan, maka benda yang bersuhu tinggi akan memberikan sesuatu ke benda lainnya yang bersuhu lebih rendah. Nah, sesuatu ini apa? Nah, sesuatu yang diberikan atau ditransfer ini adalah energi. Jadi, kalor merupakan salah satu bentuk energi dan dapat didefinisikan sebagai energi yang ditransfer dari satu benda ke benda yang lainnya karena adanya perbedaan suhu. Nah, kalor adalah energi panas zat yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, 1 kalori adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram air untuk menaikkan suhunya 1 derajat Celcius. Di sini kita ada persamaan dari kalor, yaitu Q sama dengan MC delta T. Atau biasa kita sebut dengan Q macet ya, untuk lebih mudahnya. Q di sini adalah energi kalor, satuannya joule. Sini ada massa, satuannya kilogram. Dan ada kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, maaf. Dan delta T sama dengan kenaikan suhu, itu satuannya adalah derajat Celcius. Nah, 1 kalori setara dengan 4,2 joule dan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Jadi ini merupakan padanan dari satuan kalor. Jadi ketika nanti ada soalnya ada yang diminta untuk merubah si energi kalornya ke kalori,
kita bisa pakai ini. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada kalor jenis. Nah, kalor jenis ini menunjukkan banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 satuan suhu. Nah, di sini kita bisa lihat persamaannya. Dari persamaan kalor yang sebelumnya yaitu Q macet, jadi C-nya sama dengan Q per M kali delta T. Nah, ingat ya teman-teman, di sini C-nya C kecil untuk kalor jenis, sedangkan untuk kapasitas kalor C-nya C besar. Jadi jangan keliru. Nah, di sini masih sama seperti soal sebelumnya ya, keterangannya. Nah, lanjut. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk menerima atau melepas kalor, sehingga dapat menaikkan atau menurunkan suhu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Nah, misalkan kita sedang memasak air pada satu panci. Ketika dimasak hingga mendidih, pasti dia memerlukan kalor tertentu dong. Nah, kalor yang dibutuhkan satu panci air agar suhunya naik 1 derajat Celcius ini kita sebut dengan kapasitas kalor. Sini ada persamaannya, yaitu C sama dengan Q per delta T. Nah, untuk Q kita tahu persamaannya apa, teman-teman? Ya, Q sama dengan MC delta T. Maka delta T-nya kita coret, jadi C sama dengan M dikali C kecil atau kalor jenis. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada asas black. Apa nih asas black? Asas hitam. Bukan ya, teman-teman. Black ini adalah penemu dari rumusan asas Black ini, yaitu Joseph Black. Nah, asas Black ini menjelaskan tentang hukum kekekalan energi kalor. Jadi, jika dua benda berbeda suhu saling melakukan kontak, maka akan terjadi aliran kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga mencapai kesetimbangan termal. Nah, misalkan nih, kita ingin membuat susu atau kopi. Jadi, sewaktu susu kita kasih air panas, maka kalornya akan menyebar ke seluruh cairan susu yang dingin, sehingga susunya akan terasa hangat. Nah, suhu akhir setelah pencampuran inilah yang kita sebut dengan kesetimbangan termal atau suhu termal. Jadi, dapat kita ketahui bahwa kalor yang dilepaskan benda A sama dengan kalor yang diserap oleh benda B, atau Q lepas sama dengan Q terima, sehingga menghasilkan suhu akhir kedua benda yang sama. Itu ya. Nah, di sini ada contoh soal dari kalor. Jadi besi 0,2 kg dipanaskan sampai suhu 120 derajat Celcius. Besi lalu dimasukkan ke dalam 100 gram air bersuhu 30 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis besi 525 Joule per kilogram derajat Celcius, hitung suhu akhir campuran. Nah, di sini apa aja nih yang kita ketahui? Udah kelihatan ya di sini. Tuh, massa besinya 0,2 kg. Lalu suhu besinya yaitu 120 derajat Celcius. Kalor jenis besinya 525 Joule per kilogram derajat Celcius. Massa dari airnya itu 100 gram. Maka kita ubah ke dalam kilogram menjadi 0,1. Dan di sini ada suhu dari airnya yaitu 30 derajat Celcius. Nah, di sini juga ada kalor jenis air yaitu 4200. Yang ditanya adalah T campuran. Nah, karena di sini terdapat dua zat yang berbeda, maka kita bisa menggunakan persamaan dari asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Karena yang ditanyakan juga adalah suhu akhir campuran ya. Maka Q persamaannya apa rumusnya? Nah, MC delta T, maka jadinya MB dikali CB dikali dengan TB min TC sama dengan MA kali CA dikali TC min TA. Nah, TC ini adalah T campuran ya. Tinggal kita masukkan aja nih ke persamaan. Jadi, 0,2 dikali 525 dikali dengan 120 derajat Celcius.
min TC, karena ini yang akan kita cari, sama dengan 0,1 kg dikali 4200 dikali dengan TC min 30 derajat Celcius. Maka 0,2 dikali 525 kali 120 hasilnya adalah 12.600. Lalu 0,2 dikali dengan 525 dikali dengan min TC adalah 105 TC. Sama dengan 0,1 kita kalikan dengan 4.200 dikali dengan TC, hasilnya 420 TC. Lalu 0,1 dikali 4.200 dikali dengan min 30 derajat Celcius, hasilnya adalah min 12.600. Maka ini kita pindah ruaskan nih, yang ada TC-nya. Kita pisahkan, jadinya 25.200 sama dengan 420 TC plus 105 TC. Maka 525 TC sama dengan 25.200. TC sama dengan 40 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu akhir campurannya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada perubahan wujud. Nah, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh energi kalor. Perubahan wujud zat semacam ini kita namakan yaitu perubahan fisika. Nah, ada 3 jenis wujud benda, yaitu cair, padat, dan gas. Di sini juga ada sifat-sifat dari wujud benda, yaitu mengembun, menguap, menghablur, menyublim, membeku, dan mencair. Jadi di sini saya nggak akan menjelaskan ini lebih jauh, karena ini sudah pernah dibahas ya pada materi SMP kayaknya. Nah, teman-teman, apa sih yang terjadi jika air mineral dimasukkan ke dalam freezer? Ya, tentunya membeku ya. Dan apa yang terjadi jika air dipanaskan terus-menerus? Ini akan mendidih. Tapi ketika sudah mendidih, kita panaskan terus-menerus, apa yang akan terjadi? Ya, jadi akan ada uap air dari air mendidih tersebut, dari air yang dipanaskan tersebut. Nah, es, air, dan uap air berasal dari molekul-molekul yang sama, atau H2O. Akan tetapi hanya berbeda wujudnya. Seperti es, yaitu wujudnya padat, air wujudnya cair, dan uap air wujudnya gas. Nah, peristiwa perubahan zat dari padat menjadi cair, dan dari cair menjadi gas, atau sebaliknya, dinamakan dengan perubahan wujud. Nah, jenis wujud apa aja sih yang dialami suatu zat? Dan kapan pula nih suatu zat dikatakan melebur, mencair, membeku, menyublim, menguap, dan mengembun? Nah, jadi setiap zat memerlukan kalor dan besarnya bergantung pada jenis zat itu sendiri. Jadi setiap zat pasti akan berbeda kalornya antara satu jenis dengan yang lainnya, termasuk untuk melebur dan menguap. Nah, besar kalor yang diserap tiap satuan massa disebut kalor laten. Nah, kalor laten peleburan disebut dengan kalor lebur, sedangkan untuk kalor laten penguapan disebut dengan kalor uap atau kalor didih. Nah, kalor didih ini merupakan kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk mendidih atau menjadi uap. Jadi persamaannya adalah Q sama dengan M kali U, atau U sama dengan Q per M. Jadi Q adalah kalor yang diserap, satuannya Joule, dan sini L ya kalor lebur, sini juga ada M sama dengan massa zat, dan U adalah kalor uap atau kalor didihnya. Sedangkan untuk kalor didih, kalor lebur merupakan kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk melebur. Sini juga ada persamaannya, yaitu Q sama dengan M kali L, atau L sama dengan Q per M. Nah, di sini ada grafik tahap-tahap perubahan wujud zat. Nah, bisa kita lihat di sini, di bawah 0 derajat Celcius, yaitu minus derajat Celcius, dia wujudnya padat. Nah, sudah pasti ini adalah es. Nah, ketika es, nah, di sini juga terdapat selisih dari suhunya. Jadi sudah pasti nih, si esnya akan mencair.
itu bisa dibilang melebur. Nah, ketika melebur ini, ketika terjadi perbedaan selisih dari suhunya ini, maka berlaku persamaan Q1 sama dengan MC delta T. Nah, ketika sedang melebur, si es ini akan mencair tapi tidak sepenuhnya mencair. Jadi hanya ada es dan titik-titik air atau airnya sedikit. Maka ini disebut dengan melebur. Jadi berlaku persamaan Q2 sama dengan M kali L. Nah, ketika kita didihkan si airnya, maka dia akan berubah wujud menjadi cair ya. Dan berlaku persamaan Q3 sama dengan M kali C kali delta T. Juga terjadi perubahan suhu nih dari 0 ke 100. Nah, ketika di titik ini, titik 100, air itu akan mendidih. Sehingga ketika mendidih wujudnya akan berubah dari air ditambah dengan uap air. Maka persamaannya Q4 sama dengan M dikali dengan kalor uap atau kalor didih. Nah, ketika airnya sudah menguap, maka berlaku persamaan Q5, yaitu MC kali delta T. Jadi seperti itu ya, grafik dari perubahan wujud zat. Nah, kenapa sih tubuh kita akan terasa hangat jika sedang menyetrika, berjemur, berada di dekat api, dan memegang teh hangat atau susu hangat, meskipun suhu ruangannya dingin? Ya, karena adanya perpindahan kalor. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang perpindahan kalor, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, coba teman-teman pegang leher masing-masing. Nah, pasti akan terasa hangat ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya, jadi hal ini menunjukkan ada kalor yang mengalir ke tangan kita. Nah, peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut dengan konduksi. Jadi, perpindahan kalor dengan cara konduksi disebabkan karena partikel-partikel penyusun ujung zat yang bersentuhan dengan sumber kalor bergetar. Jadi, ketika makin besar getarannya, maka energi kinetiknya juga makin besar. Nah, energi kinetik yang besar menyebabkan partikel tersebut menyentuh partikel di dekatnya. Demikian seterusnya, sampai akhirnya kita merasakan panas. Nah, persamaannya dapat kita lihat di sini. Q sama dengan K atau konduktivitas termal daya hantar panas dikali dengan T, yaitu lamanya kalor yang mengalir, dikali dengan luas permukaan, dikali dengan perbedaan suhu, dibagi dengan tebal lapisan. Nah, maka T-nya kita turunkan ke bawah, jadi Q per T sama dengan K kali A kali delta T per D. Nah, jika Q per T adalah kelajuan hantaran kalor, maka H sama dengan K dikali A kali delta T per D. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Nah, perpindahan kalor secara konveksi ini dapat terjadi pada zat cair dan gas. Pada zat cair, jadi perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya perpindahan massa jenis zat. Nah, konveksi air banyak dimanfaatkan dalam pembuatan sistem aliran air panas di hotel, apartemen, atau perusahaan-perusahaan besar. Nah, sedangkan untuk konveksi gas, ini bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti sistem ventilasi rumah, itu udara panas di dalam rumah akan bergerak naik dan keluar melalui ventilasi tersebut. Nah, tempat yang ditinggalkan akan diisi oleh udara dingin melalui ventilasi yang lain, sehingga udara di dalam rumah menjadi lebih segar. Yang kedua, ada cerobong asap pabrik. Lalu juga ada angin laut dan angin darat. Nah, untuk persamaan dari konveksi ini yaitu H sama dengan H dikali A kali delta T per D. Sama seperti di konduksi ya, hanya bedanya di sini dia
koefisien konveksinya adalah H, seperti itu. Nah, selanjutnya ada radiasi. Pernah nggak sih teman-teman berpikir bagaimana panas matahari sampai ke bumi? Nah, kita ketahui ya bahwa di antara matahari dan bumi dapat lapisan atmosfer yang sulit untuk mengantarkan panas secara konduksi maupun konveksi. Nah, selain itu juga, di antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak memungkinkan terjadinya perpindahan kalor. Maka dengan demikian, perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi tidak memerlukan perantara. Nah, perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau medium ini disebut dengan radiasi. Jadi, setiap benda ini mengeluarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Maka laju radiasi dari permukaan suatu benda berbanding lurus dengan luas penampang, berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, dan tergantung sifat permukaan benda tersebut. Dari sini dapat kita ketahui persamaannya, yaitu H atau laju radiasi sama dengan luas penampang benda dikali dengan emisitas bahan dikali dengan sigma atau tetapan Stefan Boltzmann dikali dengan T pangkat 4. Itu ya. Oke. Teman-teman, saya rasa cukup materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ingin ada yang ditanyakan lagi, silahkan hubungi saya saja. Sebelum kita selesaikan materi ini, mari kita membaca doa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.